Pada Juli tahun 2023, publik dikejutkan oleh pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penjualan organ ginjal yang melibatkan jaringan internasional Indonesia-Kamboja. Kasus ini mencuat setelah terungkapnya tempat penampungan korban di perumahan Villa Mutiara Gading, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang menjadi basis operasi sindikat tersebut. Para pelaku merekrut individu yang bersedia menjual ginjalnya melalui media sosial. Setelah direkrut, korban dibawa ke penampungan di Bekasi untuk menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, mereka diberangkatkan ke Kamboja untuk menjalani operasi transplantasi ginjal di Rumah Sakit Preaket Mealea. Setiap pendonor menerima kompensasi sekitar Rp13,5 juta. Sementara sindikat mendapatkan keuntungan dari selisih biaya yang dibayarkan oleh penerima organ. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Bekasi yang dijadikan tempat penampungan calon pendonor. Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan intelijen kemudian melakukan penyelidikan yang mengarah pada jaringan perdagangan organ internasional. Pada 30 Juni tahun 2023, tim berangkat ke Kamboja untuk menyelamatkan 14 korban yang sudah berada di sana. Namun, karena kendala birokrasi, proses evakuasi memakan waktu hingga 2 minggu. Dalam operasi ini, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka. 9 diantaranya adalah anggota sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut, menampung, dan mengurus perjalanan korban. 1 tersangka berperan sebagai penghubung dengan rumah sakit di Kamboja. 2 tersangka lainnya adalah oknum aparat. Seorang anggota polisi berinisial Aibda M alias D, yang diduga menerima imbalan Rp61,2 juta untuk merintangi penyidikan, dan seorang pegawai imigrasi berinisial A, yang menerima Rp3,2 juta hingga Rp3,5 juta per pendonor untuk mempermudah proses keberangkatan ke Kamboja. Salah satu tokoh kunci dalam jaringan ini adalah seorang wanita yang dikenal dengan nama Miss Huang. Ia berperan sebagai koordinator antara sindikat di Indonesia dan pihak rumah sakit di Kamboja. Miss Huang diduga sebagai pengendali utama operasi ini, namun hingga saat ini statusnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sebanyak 122 orang diduga menjadi korban sindikat ini. Beberapa korban melaporkan mengalami masalah kesehatan setelah ginjalnya diambil, seperti mudah lelah dan perubahan pada urin. Pemeriksaan medis menunjukkan kondisi luka pasca operasi cukup baik, namun pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka secara menyeluruh. Kasus ini menyoroti pentingnya peran aktif aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk memastikan penyidikan tuntas hingga ke aktor intelektual dan pemodal utama. Selain itu, hak-hak korban, seperti restitusi dan pemulihan kesehatan, harus diakomodir dengan baik. Pelacakan aset dan pemblokiran rekening sindikat juga diperlukan untuk membayar restitusi kepada korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kasus ini mengungkap betapa kompleksnya jaringan perdagangan organ yang melibatkan berbagai pihak lintas negara. Diperlukan kerjasama internasional dan komitmen kuat dari semua pihak untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan dan membahayakan nyawa manusia ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.